Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina, NIM 210321100060. Saya dari Program Studi Agribisnis B Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian komoditas jagung di Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat cuplikan video berikut ini. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro berbatasan langsung dengan 5 kabupaten, yaitu di utara dengan Kabupaten Tuban, di timur dengan Kabupaten Lamongan, selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, dan di barat dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bojonegoro bagian barat atau Blok Cepu merupakan salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan dan utara yang mengapit sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertekad menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional, sebagai daerah penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif, pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan melalui program-program yang mendukung tekad tersebut, salah satunya yaitu melalui penyuluhan pertanian. Potensi jagung di Kabupaten Bojonegoro. Produksi jagung di Kabupaten Bojonegoro diklaim oleh Dinas Pertanian atau Disperta Bojonegoro. Selama ini selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Luas lahan jagung 2019 direalisasinya mencapai 59.444 hektar dengan luas tanaman jagung tersebut, sehingga hasil produksi jagung di Bojonegoro meningkat. Komoditas jagung di wilayah Jawa Timur benar-benar menjadi lumbung produksi jagung nasional. Jagung di Jawa Timur mampu menembus ekspor sampai ke luar negeri, sehingga dijadikan sebagai komoditas andalan. Program penyuluhan komoditas jagung di Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini terdapat beberapa masalah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai pemilihan varietas jagung yang unggul. Yang kedua, tingkat pengetahuan tata cara budidaya pemupukan yang masih rendah. Kemudian, untuk tujuan dari program penyuluhan ini, yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas jagung di Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, mengatasi permasalahan pada jagung yang menyebabkan petani gagal panen. Kemudian, cara mencapai tujuan. Yang pertama, memilih varietas jagung yang unggul untuk meningkatkan kualitas benih jagung petani. Yang kedua, memperbaiki unsur hara tanah dan meningkatkan penggunaan pupuk berimbang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani. Untuk rencana kegiatan penyuluhan, yang pertama, kerjasama dengan PT BC Internasional untuk meningkatkan kualitas benih jagung petani. Nah, ini secara langsung didukung oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan pengembangannya untuk meningkatkan kualitas jagung petani. Lalu, pemberian bantuan modal dari Dinas Ketahanan Pangan Bojonegoro. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan komoditas jagung ini, petani jagung diharapkan lebih aktif merespon setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memanfaatkan bantuan atau subsidi pemerintah dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan penggunaan pupuk berimbang dalam upaya mempertahankan daya dukung lahan dan keseimbangan ekosistem. Seperti halnya tanaman lain, tanaman jagung juga memerlukan unsur-unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Unsur hara tersebut antara lain nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan unsur lainnya. Masing-masing unsur hara tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Agar pemupukan dapat efisien dan tepat sasaran, maka melakukan pemupukan tanaman jagung hendaknya berdasarkan kepada prinsip 5 tepat, yaitu
dosis, tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Nah, untuk tepat dosis merupakan takaran kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman jagung selama periode proses produksi tanaman. Sebagai standar atau patokan yang umum, dosis pemupukan tanaman jagung biasanya jika menggunakan pupuk tunggal, dosisnya adalah urea 350 kg per hektar, SP 36 200 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektar. Namun, jika pupuk KCl susah didapat, bisa menggunakan pupuk majemuk dengan dosis NPK Ponska 400 kg per hektar, urea 270 kg per hektar, dan SP36 80 kg per hektar. Pupuk diberikan sebanyak 3 kali, yakni sebagai pupuk dasar, pupuk susulan pertama, dan pupuk susulan kedua. Pupuk dasar berupa 1/3 bagian urea ditambah 1 bagian SP36 ditambah setengah bagian pupuk KCl. Pupuk susulan pertama berupa 1/3 bagian pupuk urea ditambah setengah bagian pupuk KCl, dan pemupukan susulan kedua berupa 1/3 bagian pupuk urea. Yang kedua, tepat jenis. Jenis pupuk akan sangat berpengaruh terhadap kandungan unsur hara yang akan diberikan kepada tanaman jagung. Jenis pupuk yang bisa digunakan adalah pupuk dengan kandungan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Jika akan memberikan unsur hara nitrogen, maka dapat diberikan pupuk urea dan NPK Ponska. Unsur hara fosfor dapat diberikan pupuk SP36, TSP, atau NPK Ponska, dan unsur hara kalium dapat diberikan pupuk KCl atau NPK Ponska. Yang ketiga, tepat waktu. Waktu pemberian pupuk pada tanaman jagung bisa diberikan sebanyak 3 waktu atau 3 kali, yaitu pupuk dasar, yaitu pada saat tanaman berumur, pupuk susulan pertama pada saat tanaman berumur 28-30 hari setelah tanam, dan pupuk susulan kedua pada saat tanaman berumur 45-50 hari atau saat tanaman menjelang berbunga. Yang keempat, tepat cara. Cara pemberian pupuk yang baik adalah dengan cara meletakkan pupuk di samping tanaman jagung sejauh 7-10 cm. Pupuk dimasukkan ke lubang sedalam 3-5 cm. Pembuatan lubang dengan cara ditugal. Dengan memasukkan pupuk ke dalam lubang tersebut dapat menghindarkan tererosinya pupuk oleh air bila terjadi hujan lebat maupun penguapan oleh sinar matahari. Yang terakhir, tepat sasaran. Sasaran pemberian pupuk adalah meningkatkan kesuburan tanah sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Karena bisa kita lihat tanah di Bojonegoro adalah kering dan gersang. Dengan meningkatnya kesuburan tanah, diharapkan kebutuhan unsur hara tanaman akan terpenuhi, sehingga proses produksi akan berlangsung secara sempurna, sehingga produksi akan optimal. Nah, sekian penjelasan program penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada